Halo halo Libra, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku akan menemani dengan general reading untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada pesan apa untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Libra? Wow, Two of Cups. Oke. Ya. Libra. At the bottom of the deck-nya kita lihat. Oke, Libra, yang aku rasakan ya. Oh ya, pertama aku mau disclaimer, ini akan menarik banyak energi. Mungkin ada yang resonate atau sebagian resonate. Kalau kamu ingin menyimak video lainnya juga kamu bisa scroll-scroll ya. Sudah aku buatkan per bulan untuk tiap zodiak dan ada general reading lainnya juga. Seperti tentang percintaan, keuangan, dan kali ini kita lihat overall energi untuk 3 bulan ke depan. Oke, Libra. Di sini energi yang banyak ketarik adalah terkait percintaan ya. Aku merasakan ini banyak mengenai relasi atau hubungan. Jadi kalau nggak percintaan pun ini relasi kamu dengan seseorang. Dalam kondisi misalnya percintaan, pekerjaan, usaha gitu ya. Tapi memang kebanyakan terkait percintaan. Jadi yang aku rasakan ya, mungkin kamu itu sedang berdealing dengan seseorang yang punya hubungan karmik sama kamu. Jadi ini karmic relationship yang datang untuk mengajari atau membuat kita melunasi utang karma. Memberikan pelajaran hidup. Kebanyakan hubungan karmik memang menyakitkan ya. Membawa konsekuensi yang perlu dihadapi, mau nggak mau gitu ya, harus dihadapi. Sepahit apapun, tapi kamu nggak usah khawatir ya, karena di sini ada Queen of Earth. Aku merasakan ini adalah pelajaran untuk kamu lebih mahir menggunakan sisi feminin kamu. Ini bukan masalah laki-laki atau perempuan ya, tapi sisi feminin itu adalah sisi yang nurturing, yang reseptif, yang kalem dan membawa kedamaian, membawa ketenangan gitu ya buat diri kamu maupun orang lain. Dalam hal ini, kalau kamu sedang berdealing dengan pasangan yang toksik, memang kelihatannya 3 bulan ke depan kamu itu perlu reconsider gitu ya. Berpikir ulang, apakah ini patut dipertahankan atau kamu lebih baik sendiri, single and happy. Karena aku melihatnya kamu akan bisa happy gitu ya, meskipun kamu tidak bersama dengan dia. Atau kalaupun kamu bersikeras gitu ya, ingin mempertahankan, mengusahakan, yang penting kalian berdua ini mau menghadapi konsekuensinya. Jadi kalau misalnya hubungannya toksik, tentunya ada konsekuensinya gitu ya. Dan ketika kalian menghadapi itu, kemudian setelah itu ya, setelah menghadapi konsekuensi, bagaimana kalian mau melangkah, mau bertumbuh atau enggak gitu ya. Apakah setelah ini bisa menjalin hubungan yang sehat atau lebih baik berpisah? Yang aku rasakan mungkin sebagian ada yang bisa melangkah ke hubungan yang sehat. Nah, di sini karmiknya memang soulmate gitu ya. Diawali dengan melunasi dulu hutang karma, kemudian union. Kebanyakan yang akan lebih develop duluan itu mungkin yang sisi feminin atau yang berperan sebagai femininnya gitu ya, akan lebih terbangun lebih dulu gitu ya, menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih dewasa gitu. Di sini aku tidak menganjurkan ya untuk mempertahankan hubungan yang toksik, tapi aku merasakan ada sebagian kecil yang bisa evolve gitu ya, bisa keluar dari hubungan toksik, kemudian membangun hubungan yang sehat gitu ya. Jadi setelah menghadapi konsekuensinya, sudah memahami gitu ya kesalahan-kesalahan masing-masing, maka disitulah akhirnya tercipta saling memahami. Jadi setelah saling memahami, akhirnya bisa berkompromi. Lagi-lagi kuncinya komunikasi gitu ya. Jadi kalau hubungan itu memburuk, tapi kalian masih tetap berkomunikasi, masih mengusahakan untuk bisa komunikasi, itu mungkin salah satu tanda ya bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan,
Asalkan komunikasinya itu dua arah dan mau berkompromi, mau saling mendengar untuk mencari solusi. Buat yang single, kalau kamu bertemu dengan seseorang ya di 3 bulan ke depan dan merasakan ketertarikan yang kuat, bisa jadi ya ini adalah hubungan karmik. Karena kelihatannya kamu akan mengejar, kamu yang berusaha gitu ya, mengeluarkan effort, dianya itu semacam jual mahal atau tarik ulur. Tapi ketika kamu mulai kendor, kamu mulai menghargai diri sendiri gitu ya, ngapain sih ngejar-ngejar kayak begini, apalagi dianya tuh kayak meremehkan. Nah, disitulah dia akan berbalik. Ketika dia berbalik menyukai kamu atau berusaha menarik perhatian kamu lagi dan kamunya sudah ilfeel, kelihatannya ini adalah dinamika hubungan karmik. Di situ kamu bisa mempertimbangkan gitu ya, mau lanjut atau lebih baik kamu mencari pilihan lain. Kalau ternyata kamu lanjut dan kelihatannya ada perubahan, kalian itu bisa berkompromi gitu ya, menemukan sisi-sisi positif, maka kemungkinan itu akan berubah menjadi hubungan yang lebih baik gitu ya. Karmanya sudah bisa dilunasi dan kalian akan menjadi soulmate. Tapi prosesnya panjang ya. Di 3 bulan ke depan itu baru kembang-kembangnya aja. Yang aku rasakan malah 3 bulan ke depan itu kamu akan menerima banyak konsekuensi. Mungkin yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Jadi sebaiknya berhati-hati. Aku juga merasakan mungkin ada sebagian kecil yang married by accident. Jadi hati-hati ya dalam menjalin hubungan. Kalau belum siap bertanggung jawab, perlu mempertimbangkan masak-masak gitu ya. Apa yang perlu dijaga, jangan sampai kelepasan, jangan sampai berlebihan. Karena di sini kemungkinan kamu itu masih terikat karmik kontrak gitu ya. Dan kalau misalkan kalian mau bertumbuh, mau memperbaiki diri, kemungkinan itu akan bisa membaik gitu ya. Jadi yang aku bilang soulmate. Tapi kalau tidak, maka itu akan membawa hal-hal yang kurang baik gitu ya. Akan ada kekecewaan yang lebih besar. Walaupun nantinya kamu tetap menjadi pribadi yang mandiri. Jadi setelah kamu melewati hubungan yang toksik, kamu keluar dari hubungan toksik, kamu akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dari sebelumnya. Tapi buat apa gitu ya? Kalau kamu bisa membentuk hubungan yang sehat dari awal, lebih baik kamu fokus ke situ. Buat apa kamu bergulung-gulung di hubungan yang toksik, kemudian kamu berharap ya hubungan ini membaik, tapi ternyata usaha kamu itu sia-sia. Nah, di sini perlu logika. Jangan mainkan perasaan terus-menerus ya. Gunakan logika. Walaupun ada kecenderungan atau kesempatan untuk membuat hubungan ini menjadi sehat, tapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Dan it takes two to tango gitu ya. Jadi bukan hanya kamu saja yang mengusahakan, tapi dari pasangan juga harus seperti itu. Bagi yang sudah berpasangan, di sini juga ada warning agar kamu berhati-hati jika bermain api gitu ya. Hati-hati dengan pihak ketiga karena kamu akan menerima konsekuensinya. Yang punya energi feminin lebih besar kelihatannya akan mengetahui gitu ya. Dengan insting atau nalurinya, dia akan tahu bahwa ada sesuatu di belakang layar. Oke, sekarang kita tarik oracle advice. Ada pesan apa untuk Libra di 3 bulan ke depan? Aku merasakan komunikasi memegang peranan ya. Jadi masalah apapun, usahakan komunikasikan dan juga intinya tuh gunakan logika ya. Nah, di sini ada balance spirituality and practicality. Jadi komunikasi itu heart to heart tapi tetap menggunakan logika. Yang aku rasakan mungkin Libra ini berdealing atau berurusan dengan water signs. Nah, kalau menghadapi water signs, kamu memang perlu menggunakan empati. Tapi bukan berarti kamu itu terbawa emosi gitu ya. Karena mereka memang cenderung menggunakan emosi. Tapi kamu harus bisa menyeimbangkan. Justru di sini kamu perlu membuat mereka itu menjadi stabil, balance. Dengan begitu,
mereka akan bisa menyadari gitu ya, kalau mereka salah, mereka akan mengakui, menyadari kesalahannya, atau kalau kamu salah, mereka akan mau memaafkan kamu. Jadi, kamu di sini perlu memandu gitu ya, atau memimpin water signs atau pasangan kamu, terutama dari water signs, agar kamu bisa menyadarkan mereka bahwa emosi itu memang penting, tapi ketika mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah, logika itu jauh lebih penting. Dan kalau bisa sih imbang gitu ya, tidak ada salah satu yang berlebihan. Oke Libra, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.